Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan semuanya. Shalom. Kurang semangat semuanya. Shalom. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama sambil pandang kiri kananmu, katakan, Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Di awal bulan Desember ini, di penghujung tahun 2020, Tuhan mengantarkan kita dengan penuh sukacita di tempat ini. Ada amin. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
Bapa yang di surga, kami bersyukur buat segala berkat-Mu Tuhan, buat segala perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Hingga di awal bulan Desember ini Tuhan, di penghujung akhir tahun 2020 ini Tuhan, Engkau mengantarkan kami Tuhan dengan penuh sukacita tanpa satu kekurangan apapun Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-berkat-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami datang di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami memberikan korban syukur kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya itu menjadi dupa yang harum berkenan bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus Tuhan. Mari setiap kami Bapa, Engkau lawat kami Tuhan. Setiap kami yang hadir Engkau mengurapi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami semua dengan hadirat-Mu yang kudus di tempat ini Tuhan. Dan kami pula membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Raja kami yang hidup Tuhan. Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Mari basuh hati kami Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah hati kami Tuhan. Agar kami layak mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Agar kami layak mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu yang kami puji dan kami muliakan di tempat ini Tuhan. Engkau berkati setiap firman-Mu ya Tuhan, agar jatuh dan tumbuh di hati kami Tuhan, dan subur berbuah di tempat kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Yesus. Kami sambut Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang siap untuk menyembah Tuhan, mari bersama dengan saya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab nama-Mu yang kami puji dan kami sembah. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Kau kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji
Mari angkat suaramu, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan buat segala berkat-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah kami Tuhan, penuhi hati kami, penuhi hati kami Tuhan. Haleluya. Mari terus rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji
Sama-sama katakan sembah dan puji Dia. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan kami sembah Kau dari tempat ini Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sorakan haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi sorak-sorai bagi Tuhan di atas segala raja. Sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita yang siap untuk bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya sapa sekali lagi, shalom. Kurang semangat, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, kita semangat untuk menghadapi Natal-Natal di gereja di tempat ini. Haleluya Bapak Ibu. Coba pandang kirimu, katakan ada berkat Tuhan di wajah kamu sekalian. Haleluya. Yang berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus, sebab Tuhan Allah hadir di tempat ini. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan terpujilah namamu Tuhan, Engkau kuat penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan.
Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berikan yang penuh untuk sukacita. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, tangan-tangan-Mu yang memberi. Kami memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Dan kami kembalikan itu Tuhan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kau berkati kami 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Itu semua kepunyaan-Mu Tuhan. Itu semua milik-Mu Tuhan. Demi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Dari awal kita angkat pujian ini, katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Engkau serahkan, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur.
kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap menyertai ibadah kami ya Tuhan. Tidak pernah kekurangan hikmat Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu melingkupi tempat ini, mengurapi setiap kami Bapa. Kami percaya tetap fokus bahwa rencana-Mu besar atas gereja ini. Kami tidak melihat apa yang ada sekarang. Kami belajar daripada Abraham. Tuhan memerintahkan melihat bintang di langit dan pasir di tepi laut. Begitulah akan banyak keturunan-Mu. Kami percaya rencana Tuhan tidak sampai di sini, tapi Tuhan sudah mempersiapkan ke depan begitu besar pelayanan ini Bapa. Kami percaya dan kami iman itu Bapa. Berkati Bapa kami semua. Dan sebentar kami akan mendoakan anak-anak kami Tuhan. Kami percaya anak-anak ini adalah generasi daripada gereja-Mu yang kami persiapkan Tuhan, supaya anak-anak ini bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah kedua orang tuanya, diberkatilah masa kecilnya, bahkan masa depannya Tuhan sudah persiapkan. Bahkan kami juga berdoa, apa yang tidak baik kami tolak dari kehidupan anak-anak kami, hancurkan kuasanya. Tapi rencana Tuhan yang besar, yang baik, yang indah. Bahkan kami tolak segala sakit penyakit. Biarlah berkat kesehatan yang berlimpah-limpah, kepintaran, kecerdasan, dan perlindungan Tuhan, bahkan keluar masuknya dijagai dan dipelihara oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyembah-Mu. Kita angkat pujian ini sungguh-sungguh dari awal, katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. katakan ku buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, Berserah penuh berserah penuh di hadirat-Mu ya di Tuhan. hadirat-Mu. Kau ambil alih ya Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyembah. Katakan ku buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, Berserah penuh ya Tuhan. berserah penuh Raba-sangka-raba-raba-raba. di hadirat-Mu. Kau ambil alih ya Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyembah-Mu. Ya, kita tetap dalam hadirat Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan tetap kita imani. 2-3 orang berkumpul, berseru, sepakat memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Rencana-Mu yang besar Kau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati kami semua sebentar hamba-Mu. Di minggu yang pertama ini, bahkan di hari penuh perayaan Natal di mana-mana Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Roh-Mu sedang bekerja untuk bangsa kami, untuk gereja-Mu, untuk jemaat-Mu ya Bapa. Urapi kami Tuhan hari ini, untuk siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Ambil alih Bapa, setiap hati dan pikiran kami, supaya kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi kami Bapa. Dan kami pulang dari tempat ini akan menerima berkat-berkat Tuhan yang indah dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Iya, puji Tuhan ya. Iya, memang ada beberapa pengerja kita permisi. Pak Topu, Bu Topu pulang kampung dia. Iya. Ibu Marbun, cucunya lagi sakit. Iya, jadi memang hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat di tempat ini ada yang mengalami pergumulan ya. Ada yang mengalami tekanan, ada yang mengalami masalah, ada yang sukacita. Artinya Bapak Ibu jangan pernah fokus terhadap persoalan ya. Tetap fokus pada rencana Tuhan. Karena Tuhan tidak berhenti pada persoalan hidupmu, tidak. Tuhan sudah mempersiapkan tanah Kanaan yang indah untuk kita. Satu berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya hari ini kita bersyukur ya. Dan saya juga bersyukur untuk kita semua. Ada apa? Hari ini Bapak Ibu, saya sebenarnya ulang tahun pernikahan rumah tangga kami. Ya, tadi malam istri mau saya ajak, ya apa ya, semacam keliling-keliling lah ya. Iya, rupanya hujan terus. Ya nggak apa-apalah. Padahal naik mobilnya sebenarnya. Ya, cuma ya udahlah. Di rumah aja lah Pak katanya, nanti malam saja. Iya, enggak apa-apa. Ya, kue tarnya pun belum kami beli karena dari mulai ya puji Tuhan hari ini anugerah dan kemurahan Tuhan usia pernikahan kami masuk 14 tahun. Ya, beri dulu kemuliaan bagi Allah kita. 14 tahun Bapak Ibu. Luar biasa. Iya, perjalanan hidup rumah tangga banyak suka dan duka kami alami. Kalau mereview kembali beberapa tahun yang lalu, ya kami tidak seperti ini. Ya banyak cucuran air mata, banyak persoalan. Tapi percayalah, saya katakan Tuhan tidak berhenti pada persoalanmu saat ini. Tetap ada musim semi, ada musim gugur, ada musim buah nanti. Makanya jangan berhenti di musim gugur, jangan. Jalan terus. Iya. Masuk di musim semi ya. Masuk, makanya jangan berhenti. Apapun bentuk persoalanmu hari ini, Tuhan sedang memprosesmu. Ada amin? Iya. Bagaimana Tuhan memproses rumah tangga kita? Ya, melalui bentuk-bentuk persoalan yang kita alami. Tapi sifatnya Bapak Ibu percayalah, rumah tangga itu lewat persoalan tidak pernah Tuhan untuk menjatuhkan kita. Tapi semakin belajar, artinya apa? Ketika rumah tangga mengalami persoalan yang Tuhan mau, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ada amin? Iya. Karena rumah tangga siapa yang mendesain? Tuhan sendiri. Kalau kita baca di kitab Kejadian, rumah tangga itu adalah kemauan Tuhan, bukan manusia. Makanya ketika engkau mengalami persoalan, apakah itu engkau kategorikan ringan, sedang dan berat, tetap datang kepada Tuhan. Iya, engkau tidak mampu, enggak mampu ya. Seperti HP ini ya Bapak Ibu, jangan pernah kita bawa ke tukang emas. Sampai kapanpun bukan masalah murah dan mahalnya HPmu, karena tukang emas nggak bisa memperbaiki ini. Datang kemana? Ke counter HP, ke tukang servis HP ya. Rumah tangga juga begitu. Jangan pernah kau bawa kepada siapapun. Apalagi bawa tetangga ceritain, jangan. Banyak berlutut di kaki Tuhan. Iya, karena rumah tangga itu maunya Tuhan. Suka dan duka. Sangat jauh berbeda ketika pacaran, ketika sudah memasuki gerbang pernikahan, jauh 180 derajat, sangat jauh sekali. Kalau masa pacaran, puji-pujian itu setiap detik ya. Kalau ada ukuran waktu di bawah detik yang paling rendah, mungkin kita selalu ucapkan itu.
Iya kan? Tapi sekarang, halo, apakah masih ada pujian terhadap suami dan istri? Ada? Atau woi, saya rasa nggak ada di sini ya, nggak ada yang ngaku maksud saya. Apa Pak pujian Pak? Air mata Pak, percayalah, air mata dalam rumah tangga akan ditampung di kirbat Tuhan. Ada amin? Percaya, tetap percaya. Iya, bagi yang masih gadis, ya persiapkan ya, karena engkau sudah melihat contoh. Iya, jadi harus mempersiapkan. Ya, 14 tahun saya katakan hamba Tuhan berkata seperti ini. Saya belum bisa dikatakan saya mencintai istri saya kalau belum melewati fase pertama, yaitu fase 10 tahun. Iya. Belum cinta namanya itu. Kita harus melewati fase pertama 10 perjalanan rumah tangga, 10 tahun. Baru bisa dikatakan cinta. Kenapa? 1 tahun belum. 2 tahun belum, 3 tahun belum, 4, 5 belum, 6 belum, 7 belum, 8 belum, 9 belum terbukti cintamu. Iya, jadi tahap pertama 10 tahun dulu, kelipatan baru 20 tahun ya, baru sudah terbuktilah cintamu. Kalau ini belum, tunggu dulu, banyak persoalan ya kan? Iya, tidak sedikit kita lihat rumah tangga orang Kristen loh bubar di tengah jalan. Kenapa? Itu tadi. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari. Hari ini saya bersyukur, iya itu semua karena anugerah Tuhan ya. Karena kemurahan Tuhan. Saya juga kadang berpikir ya 14 tahun ya, macam mimpi saja. Saya teringat dulu Bapak Ibu ketika rumah tangga masih ngontrak-ngontrak. Iya, piring itu saya terpaksa beli rinso ya, supaya ada hadiah piring. Iya. Mangkok saya berdoa, Tuhan janganlah nyidam istriku nyidam pizza, maunya nyidam Indomie rebus sajalah. Ya sempet pizza mana? Tuhan biarlah istriku nyidam mangga atau Indomie rebus ya kan? Biar gampang. Kalau Indomie kan 1000 dapat nyidamnya ya kan? Kalau pizza, iya kesaksian teman saya orang Sulawesi, istrinya nyidam pizza nangis dia. Tuhan, nangis dia. Rumah masih ngontrak, duit gak ada. Tuhan gimana ini Tuhan? Dia nangis Bapak Ibu. Istrinya apa? Saya nyidam. Duit tinggal 5.000. Tuhan kenapa gak nyidam istriku Indomie saja? Lalu tahu Bapak Ibu, tiba-tiba pada siang hari ditelepon kawannya, ayo datang yuk acara ulang tahunku. Kita di rumah makan ini. Di kota gitu ya, di pizza. Wah di situ terima kasih Tuhan, nambah Tuhan ini. Akhirnya dia bisa dapat siang itu. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu tetap percaya dipelihara oleh Tuhan. Ada amin? Iya. Tetap percaya dipelihara oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu tetap setia. Rawat rumah tangga kita masing-masing. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan pelihara kita. Saya teringat satu pujian begini Bapak Ibu. Ya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, bahu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau kita angkat pujian ya dari awal ya. Bapa
Kau setia, Bapa, Bapa, Kau mulia. Tenanglah, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman beratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Iya. Saya kok ada persoalan Bapak Ibu rumah tangga, saya angkat pujian. Iya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, mari percayalah Tuhan setia. Terkadang kita saja yang enggak setia ya. Iya. Makanya Bapak Ibu tetap jangan tinggalkan Tuhan ya. Ya, firman Tuhan hari ini sebentar kita masuk akan perjamuan kudus. Ayo kita buka di Matius 16. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ayo sama-sama ya. Matius 16 ayat, ya, satu ayat saja ya. Ayo ayat 18 sama-sama kita baca. Ayo sama-sama kita baca ya, ayat 18-nya saja. Ayo sama-sama kita baca ya. Ya. 2, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu sekalian, kita rindu ya. Tuhan berkata, dan aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu sekalian, kita rindu ya. Gereja sebenarnya tidak bisa diganggu atau disentuh, bahkan dijamah oleh maut. Kita rindu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa gereja itu tidak bisa disentuh oleh maut? Tidak bisa diganggu oleh roh-roh jahat? Kenapa? Kita rindu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa orang bisa kerasukan setan? Ya, Pak, aku kan sudah baca firman Pak. Kenapa ya bisa kerasukan setan? Masalahnya bukan masalah baca firman. Adakah engkau menghidupi firman itu? Tidak sedikit Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang Kristen itu hidupnya bisa dirasuki oleh setan. Kita lihat, kenapa? Karena dia hanya sebatas membaca. Iya. Dia tidak punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan.
Makanya kita harus menghidupi firman. Itu yang membuat orang kuat. Makanya Tuhan berkata kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekarang banyak maut, banyak Bapak Ibu yang mengganggu kehidupan orang Kristen, banyak maut. Saya tidak tahu maut apa yang sekarang mengganggu kehidupanmu. Tapi yang Tuhan mau kasih tahu hari ini kepada kita, mari. Bagaimana supaya gereja itu kuat? Bagaimana supaya gereja itu tidak bisa kita diganggu, bahkan dijamah oleh maut. Ini pesan Tuhan bagi kita. Ini sudah memasuki fase terakhir dunia ini. Kalau sinetron, ini sudah detik-detik terakhir ya. Sudah memasuki anti klimaksnya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat harus respon ya. Ya. Kita harus memahami rencana-rencana Tuhan dalam hidup ini. Makanya gereja harus kuat. Supaya gereja tidak bisa dikuasai maut. Yang pertama, bagaimana supaya gereja itu kuat? Lihat di ayat 13, kita naik ke atas. Ayo sama-sama kita baca ya. Yang pertama ini, ayo 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kasarea, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, siapakah manusia itu? Lanjut 14. Jawab mereka, apa katanya? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Stop dulu sampai sini. Mereka belum memahami pribadi Tuhan. Makanya kenapa orang bisa kalah dalam hidup ini? Kenal Tuhan secara pribadi. Tuhan itu masih digolongkan seorang nabi ya. Pemahaman mereka tentang Tuhan itu belum. Iya. Makanya saudara yang kasih Tuhan, kita lihat ya, dunia medsos sekarang tahu kan? Bahwa Yesus itu masih mereka katakan itu adalah saudara-saudara kita. Dan apa itu katanya Tuhan? Ya kan? Karena pemahaman mereka sampai di situ, mana mungkin, ya kan? Kok beranak, ya kan? Masa Tuhan beranak? Lalu, kenapa kita ragu dalam hidup ini cemas? Kalau masih pola pikir kita melihat Yesus itu hanya sekedar bisa memberikan mujizat, sekedar kita mengetahui Yesus itu siapa, ya? Maka maut bisa menguasai hidup. Itu yang membuat kita kalah. Iya kan? Makanya pemahaman, pengenalan kita akan Tuhan itu sangat penting sekali. Ketika engkau memahami pribadi Tuhan, maka saya katakan hari ini engkau berubah. Engkau tidak takut dan tidak khawatir lagi. Kenal Tuhan. Ketika engkau mengenal Tuhan, saya yakin engkau tidak akan pernah meninggalkan ibadah. Engkau tidak akan pernah meninggalkan doa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan baca firman. Engkau tidak akan pernah ada akar kepahitan. Engkau tidak akan pernah menyakiti orang. Engkau tidak akan pernah bersungut-sungut. Engkau tidak akan pernah membenci orang. Engkau tidak akan pernah menyakiti orang. Kalau engkau mengenal pribadi Tuhan. Makanya tidak sedikit orang, kalau masih kualitas kita ketika engkau ditabur kebencian, engkau membalas, engkau belum mengenal pribadi Tuhan. Kita harus kosongkan itu yang namanya membalas. Tahu Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau masih tipe kita seperti itu, engkau belum memahami pribadi Tuhan. Pak, tapi sakit loh Pak. Ya,
Itulah pikul salib dalam ikut Tuhan. Banyak air mata. Suka dan duka apapun situasi ini tetap ke gereja. Tetap datang kepada Tuhan. Karena kita tahu. Makanya Petrus, murid-muridnya ditanya oleh Tuhan, kira-kira siapa itu ya menurut mereka? Bapak Ibu, semua orang-orang yang pernah mengalami mujizat, padahal ayat di atasnya, tahu Bapak Ibu, pada saat itu mereka banyak mengalami mujizat ketika Tuhan Yesus sebelum menyeberang di daerah Filipi Kaisaria. Mereka banyak melihat orang 4.000 ya, mujizat dikasih makan Tuhan. Tapi ketika mereka ditanya, ternyata pemahaman mereka hanya sekedar mujizat. Tidak sedikit loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita lihat ya, makanya Bapak Ibu pahami dalam mengikut Tuhan. Tidak sedikit orang-orang hanya tertarik kepada soal mujizat. Iya. Di mana ada makanan, ayo ke sana. Saya bersyukur gereja di tempat ini, puji Tuhan ya. Iya, saya juga kadang Tuhan, saya nggak bisa memberi loh. Iya, terkadang saya Bapak Ibu nangis juga loh. Iya, Tuhan gereja sana ngasih sini loh. Ngasih sembako, iya jujur. Ya tapi terserahmu lah ya Tuhan. Saya nggak bisa menabur. Gereja sana ada yang dijemput, dikunjungi, ya kan? Iya. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jamah hati mereka, jemaatmu Tuhan, supaya mereka mengenal pribadimu, supaya mereka tidak tertarik dengan soal-soal yang sepele ini. Iya. Ya jujur Bapak Ibu, saya juga kan kadang berjalan. Ya Pak, gereja sana Pak, dijemput Pak naik mobil. Waduh. Iya. Tapi ya itulah. Itu beda-beda ya. Ya, kita tetap berdoa juga. Makanya Bapak Ibu Kristen tetap kuat. Kita tetap berdoa. Saya juga berdoa, Tuhan, berkatilah gereja ini Tuhan, supaya aku bisa juga memberkati jemaatmu Tuhan, supaya jemaat tidak kekurangan. Saya selalu berdoa Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya gereja ini boleh menjadi berkat, di mana jemaat di tempat ini boleh kita bersama-sama di tempat ini. Makanya kenal Tuhan Bapak Ibu, supaya jemaat kuat. Nah kita lihat di sini Bapak Ibu di ayat 14, iya. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, yang pertama mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan apa lagi? Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada pula yang mengatakan para nabi. Tidak satu pun Bapak, Ibu, jawaban mereka itu tepat, tidak ada. Semua menyimpang, semua tidak benar. Jadi pemahaman mereka itu mengenal pribadi Tuhan Yesus itu hanya sekedar nabi, sekedar manusia biasa, ya. Tapi ketika Petrus ditanya, lihat ayat 15, yang pertama, bagaimana supaya kita menang atas maut, supaya maut tidak bisa menguasai kita, kenal Tuhan baik-baik, kenal pribadinya, ya. Makanya saya ingat di kitab 1 Korintus 10, ya, 1 Korintus 10 ayat 11, coba. 1 Korintus 10 ayat 11. Coba lanjut ayat 10. 1 Korintus, bentar ya. Ya. Ya, firman Tuhan berkata ini, yang kukehendaki mengenal dia, itu kata Rasul Paulus. Yang kukehendaki adalah mengenal dia. 1 Korintus 10 ayat 13 kali, coba 13. Yang kuhendaki ialah mengenal dia. Ya, jadi ya bukan pencobaannya, ya nanti bisa dibaca ya. Jadi Bapak Ibu Kristen, Rasul Paulus mengatakan supaya pengenalan kita akan Tuhan itu betul-betul sungguh-sungguh, kita memahami siapa itu Tuhan. Kita kembali ke ayatnya lagi ya. Jadi kalau kita memahami siapa itu Tuhan, percayalah engkau kuat, ya.
Engkau tidak menjadi jemaat yang cengeng dalam hidup ini. Engkau akan menjadi jemaat yang berkualitas. Ya, engkau tidak akan terpengaruh dengan situasi apapun. Ketika orang menawari ini, itu, engkau tetap mempunyai pendirian yang kuat. Kenapa? Karena engkau memahami siapa itu pribadi Tuhan Yesus. Makanya lihat coba di ayat 15. Ya, 1 Matius 16 ayat 15, apa katanya? Ayo sama-sama kita baca, 2, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa katanya? Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Lalu ayat 16. Ayat 16, ya. Maka jawab Simon Petrus, apa katanya? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang luar biasa. Dan Yesus tidak pernah dia menolak itu. Makanya Bapak Ibu Kristen, maka iman orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia. Dia adalah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau engkau percaya dan mengimani Yesus adalah Tuhan, jangan pernah takut ya. Pak, sakit penyakit kok belum sembuh. Tenang, Tuhan ada di sana. Yang Tuhan mau ketika engkau mengalami itu sabar. Sabar. Semua ada rencana Tuhan. Tuhan itu kalau kita lihat di kitab Yesaya ya, karena ini Natal, Tuhan itu digolongkan penasihat ajaib. Jangan nasihati Tuhan. Jangan pernah nasihati Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami ini, mengucap syukur aja, terima kasih Tuhan. Jangan ajari, Tuhan gimana ini? Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Jangan pernah ajari dia. Kalau Tuhan katakan taat, taat. Ya. Karena Tuhan tidak pernah salah. Dia penasihat yang ajaib. Kalau Tuhan katakan sabar, sabar. Memang sabar itu tidak mudah Bapak Ibu. Makanya kitab Amsal mengatakan, saya sampaikan beberapa hari lalu di di kul kita, di kul yang terakhir penutupan, bahwa sabar itu adalah melebihi seorang pahlawan. Tahu pahlawan? Pahlawan itu orang yang berjasa. Betul-betul dihargai jasanya. Makanya lihat, hari pahlawan ada, ya kan? Tapi orang yang sabar itu melebihi daripada pahlawan. Artinya engkau lebih berharga. Kenapa? Memang orang sabar itu enggak gampang ya. Makanya hadiahnya surga dia. Kalau sabar itu gampang, hadiahnya saya katakan itu kipas angin. Mau kipas angin atau surga? Tentu kita mau surga. Karena sabar itu terkadang Bapak Ibu tahu, banyak tetesan air mata, kita banyak mengalah, kita banyak berlutut ya. Makanya Bapak Ibu kenal Tuhan. Tuhan katakan di ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia dan mulia, Bapa, kau setia. Percayalah, Tuhan itu setia. Percaya kepada Tuhan, pasti persoalanmu akan selesai. Persoalanmu akan beres. Ini masalah kairosnya, masalah waktunya Tuhan. Ya, kalau Tuhan katakan sabar, jangan nasihati Tuhan, enggak tahan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan melihat hatimu.
Tuhan tahu. Kamu mampu atau tidak, kamu kuat atau tidak, Tuhan tahu. Jangan ajari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada, Tuhan menyertai. Yang mau kita tetap hatimu serahkan, bergantung kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Lalu selanjutnya ayat 17, kita lihat ayat 17, apa katanya? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setiap kebenaran itu tidak berasal dari manusia. Karena manusia tidak bisa melakukan kebenaran tanpa dipenuhi Roh Kudus. Iya. Jadinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari selalu kita minta supaya dipenuhi Roh Kudus, supaya kebenaran itu yang selalu memberkati kita. Iya. Kita tidak bisa berbuat baik, nggak bisa. Kita nggak bisa menabur, nggak bisa. Kita tidak bisa memberi tanpa ada Roh Kudus. Kita nggak bisa mengampuni, nggak bisa. Kita tidak bisa mengubah hati kita yang ada akar kepahitan, nggak bisa. Tanpa diilhami dengan dipenuhi Roh Kudus, nggak bisa. Roh Kudus itulah yang memampukan kita. Iya. Terkadang kita nggak mampu, kita nggak kuat, jujur secara manusia. Tuhan gimana lagi ini Tuhan? Tanda-tanda tidak ada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, padang gurun Tuhan siap ubahkan menjadi kebun buah-buahan. Asal engkau tetap setia kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ketika kau mengalami persoalan ya, jangan pernah fokus hatimu kepada persoalan. Karena bukan itu bagian kita. Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Ayat 18 kita lihat, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dengar Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jemaat yang mengenal pribadi Tuhan, percayalah, maut apapun, sekalipun roh kecelakaan ya, roh maut itu akan merenggut kita ketika engkau hidup dan punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Roh maut pun tidak akan bisa mengganggu kita. Tidak sedikit Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kenapa orang banyak mengalami kecelakaan, mati sia-sia? Karena mereka tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Terkadang Bapak Ibu di jalan raya itu kita sudah hati-hati, orang yang tidak hati-hati, iya kan? Kenapa kita bisa selamat? Karena kita mengandalkan Tuhan. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan tetap membentengi kita. Makanya kenal Tuhan. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hanya orang yang mempunyai hubungan pribadi kenal dengan Tuhan, maka Tuhan akan berikan kunci. Tahu fungsi daripada kunci? Untuk membuka. Terkadang kenapa kita susah terus dalam hidup ini? Susah terus. Ada yang salah engkau mengikut Tuhan. Ada yang salah kita dalam mengikut Tuhan. Maka minta Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ya, minta ubahkan ya.
Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya sudah merancangkan yang terbaik. Dengar Bapak Ibu, Tuhan sudah merancangkan, tidak ada rancangan kecelakaan. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Coba, ini ayat biasa yang mengingatkan kita supaya kita jangan salah dalam mengikut Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Saya diingatkan dengan ayat ini. Iya. Ayo sama-sama kita baca. 2, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Sama-sama katakan amin. Ini rancangan Tuhan. Makanya jangan menyimpang dari rancangan Tuhan. Akhirnya apa? Tidak terjadi penggenapan berkat-berkat Tuhan. Makanya lihat, kenapa bangsa Israel tidak menikmati tanah Kanaan padahal susu dan madu? Itu gambaran sebenarnya susu dan madu itu bukan di sana banyak susu dan madu, enggak. Artinya berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa mereka tidak menikmati itu? Karena mereka keras, bersungut-sungut. Tuhan katakan jangan keraskan hatimu, jangan bersungut-sungut. Enggak mau. Bukan karena Tuhan tidak pernah memberikan mujizat kepada bangsa Israel, tidak. Banyak mujizat yang mereka alami. Ketika mereka pertama sekali keluar dari Mesir, mereka menyeberang laut Teberau, mujizat diberikan oleh Tuhan. Tapi setelah itu bersungut-sungut lagi. Kenapa? Karena mereka tidak memahami hati Tuhan. Tidak sedikit Bapak Ibu, Alkitab mencatat di kitab Korintus 23.000 disengat ular mati di padang gurun. Karena kenapa? Mereka selalu bersungut-sungut, nggak pernah bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ini, aku ini. Makanya Bapak Ibu Kristen, mari kenal Tuhan, jangan pernah takut. Ketika engkau mengenal Tuhan, maka Tuhan katakan, ini lo kunci lo. Dikasih kunci kita. Ya, ini juga gambaran kepada Bapak dunia secara daging dengan anak. Iya. Gambarannya gimana Pak Gembala? Iya. Saya sampaikan ini, saya tidak akan pernah memberikan kunci. Apalagi kunci lemari, apalagi kunci yang ada surat-surat penting di rumah itu, tidak akan saya pernah kasihkan di luar daripada keluarga saya. Paling tidak sama istri saya, sama ini anak saya, ya kan? Kenapa? Enggak sembarangan. Begitu juga Tuhan. Hanya orang yang mengenal pribadi Tuhan, dekat dengan Tuhan, yang Tuhan kasih kunci. Kunci ini luar biasa. Apa yang apa katanya? Ayo sama-sama kita baca ayat 19. 2, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan luar biasa. Itu berbicara otoritas. Makanya ketika kita sudah dikasih otoritas sama Tuhan, percayalah, terbuka, terbuka, terbuka. Maut tidak bisa nyentuh. Kenapa? Karena kita sudah dikasih otoritas. Tuhan kenal pribadi. Makanya Bapak Ibu lihat, saya mau tanya jujur ya, kalau Bapak Ibu curhat masalah pribadi yang terdalam, sama siapa curhat? Sama siapa? Istri. Jangan curhat yang sama yang bocor mulut, habis. Habis tersiar di mana-mana. Iya kan? Tuhan juga begitu. Mana mau ngasih kunci kepada yang bocor-bocor mulut? Ya rugilah dia nanti. Nggak bisa dipercaya ini. Makanya jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Maka kunci, ini kunci. Buka, 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 buka. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
Tuhan itu setia loh. Tuhan itu Bapak Ibu, ketika dia ada di muka bumi ini 3,5 tahun, dia pagi-pagi buta, dia udah datang menyembah Bapaknya. Iya. Makanya Bapak Ibu, saya ketika ujian sertifikat ngambil pendeta muda, ya saya kan tahun depan Bapak Ibu doakan, karena kami sudah mendapat sertifikat, dan tahun depan saya akan naik jenjang ya ke pendeta muda. Saya ingat Pak Bambang berkata seperti ini, kita harus, karena di hari terakhir kami di rumah persembahan, luar biasa Bapak Ibu, gereja rumah persembahan itu, saya juga berkata, Mbak, luar biasa Tuhan memberkati ya, luar biasa. Itu budgetnya 450 miliar. Pak Bambang bilang itu masih terrealisasi 300 miliar. Masih ada lagi yang luar biasa. Iya. Dia itu ketika diutus dari Jakarta Bapak Ibu, wah, dia di Jakarta itu bukan orang-orang dia itu memang udah kehidupan yang sudah memadai. Tapi dia diutus Tuhan. Di akhir daripada perkataan beliau apa katanya? Tuhan, aku harus dikuburkan di Medan ini. Dia nggak mau lagi dikuburkan di Jakarta. Luar biasa Bapak Ibu. Dia berkata seperti itu kepada Tuhan. Saya mati juga harus dikuburkan di Medan ini. Iya. Kenapa? Pendeta-pendeta yang besar itu, saya tangkap bagaimana mereka bisa mengalami mujizat yang luar biasa. Itu saya harus tahu begitu Bapak Ibu. Kenapa saya juga harus mengalami seperti itu? Iya. Padahal biasa-biasa saja. Tapi kenapa Tuhan berkati luar biasa? Tentu ada hal yang spesial di mata Tuhan. Kenapa Tuhan bisa memberkati itu? Ya, saya tidak pernah melihat sisi negatif ya seseorang itu. Saya tidak mau, karena saya tak akan terjebak, maka terjadilah pembatasan berkat-berkat yang tidak mengalir. Makanya lihat tetap positifnya manusia itu saja, supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Luar biasa. Pak Bambang itu luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan di sana, luar biasa ya. Makanya Bapak Ibu Yesus, mari. Saya juga berdoa, Tuhan, kalau Engkau saya utus, ya, saya rindu juga lah gereja ini besar, iya kan? Ada amin? Ya, ini baru 2 tahun, ya. Saya makanya nggak pernah saya tetap semangat. Saya tidak pernah melihat keadaan senggang. Saya tetap belajar dari hamba Tuhan yang Abraham, tetap lihat bintang di langit, lihat, ya. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, itu firman belum digenapi dalam hidupnya. Istrinya belum hamil. Belum terjadi hamil, tanda-tanda juga belum. Tapi mulai mimpi yang besar, mimpi dulu. Mimpi maksudnya bukan banyak tidur, tapi mimpi berdasarkan tuntunan Tuhan ya. Iya. Lihat Abraham. Saya pun belajar lah, ya aku lihat aja lah Pak, jemaatnya nggak apa-apa, iya. Ya masih segini nggak apa-apa. Ya, percayalah, kita tetap tangkap rencana Tuhan yang besar. Delimas itu kan jangan lihat sekarangnya. Bagaimana 20 tahun yang lalu Delimas Jalan Kartini itu. Sekarang kan udah berkatnya yang besar ya. Dulunya ya gini, masih ngontrak-ngontrak, iya kan? Belajar setia. Iya, belajar setia. Percayalah, ketika kita setia, Tuhan katakan kau setia, ya kan? Kau mulia. Wah, nggak tahan Tuhan. Menurut penelitian, perusahaan itu mana Bapak pilih? Ini menurut penelitian ya. Bos-bos perusahaan, mana Bapak pilih? Orang pintar apa orang setia? Menurut penelitian, tetap orang milih orang setia. Karena orang setia bisa dipercaya, orang pintar banyak ngakali, iya kan? Makanya minta setia kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu, Tuhan itu setia. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Ayo kita tundukkan kepala kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Bapa, atas kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tetap setia di dalam Tuhan, supaya kami tetap mengenal pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika mempunyai hubungan pribadi spesial dengan Tuhan, maka alam maut tidak akan bisa mengganggu hidup kami. Maka Tuhan berkata, ini kunci, buka kunci berkat mengalir dalam hidupmu. Itu kata Tuhan. Tapi kepada orang-orang yang setialah Tuhan curahkan berkat-Nya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan jemaat-Mu hari ini Bapak. Berkati Bapak supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan. Situasi keadaan zaman sekarang ini, yang Tuhan mau bukan fokus kepada persoalan, tapi fokus kepada sosok pribadi yang setia, yaitu Yesus Kristus, yang akan memberikan berkat-berkat-Nya bagi kita. Terima kasih Bapak, berkati juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang belum bisa memberikan waktunya hari ini bersama-sama dengan kami. Dimanapun saat ini mereka Tuhan berada Tuhan, jamah mereka Tuhan, supaya mereka tetap setia juga di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, saya undang Ibu Gembala ke depan. Ya. Berkati Tuhan, berkati roti dan anggur Tuhan, berkati Bapak, supaya ketika masuk dalam persekutuan Bapak, kami boleh mengalami hubungan pribadi, kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Berkati, kuduskan, berkati juga hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala ya Bapak. Berkati dia Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Kau tunjukkan kasih yang setiamu yang bawa. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari sama-sama kita angkat pujian dari awal, katakan, Bapa kau setia. Amin. Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari
Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita. Dan saya beri waktu 1 menit, mari. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari lepaskan pengampunan. Mungkin ada kesilapan, kesalahan yang kita lakukan. Mungkin secara tidak langsung kita membenci orang di dalam hati kita. Ataupun mungkin juga orang menyakiti kita. Yang Tuhan mau hari ini lepaskan pengampunan. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni. Mari berdoa. Katakan di hatimu, katakan siapa yang akan kau ampuni. Orarabasa kararabarabara. Orarabasa kararabarabara. Tuhan Yesus. Lepaskan pengampunan ya Tuhan Yesus. Orarabasa. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sudah siap hatimu? Mari angkat roti di tangan kananmu, angkat tinggi-tinggi. Ya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan iman. Terima kasih. Mari angkat cawan di tangan kan kita, angkat tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Orarabasa kararabarabarabarabarabar. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Orarabasa kararabarabarabarabarabar. Orarabasa kararabarabarabarabarabar. Orarabasa kararabarabarabar. Orarabasa kararabarabarabarabarabar. Orarabasa kararabarabarabarabarabar. Haleluya. 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 Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, kunci surga sudah Tuhan berikan bagi
bagi kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan dan berkata, apa yang kau buka, apa yang kau lepas, itu terlepas di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini Bapak. Berkati Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan, berkati Bapak. Supaya mengenal pribadi-Mu Tuhan. Supaya mereka boleh mengenal hati-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan ketika kami mengenal hati Tuhan, maka Tuhan memberikan kunci bagi kami, yaitu kunci-kunci berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Ketika kami buka, terbukalah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan, yang hadir maupun yang tidak hadir Tuhan. Berkati Bapak. Terlebih Bapak, di bulan 12 ini adalah bulan di mana perayaan Natal. Berkati Bapak. Tuhan Yesus berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati Bapak sepanjang 1 bulan ini Tuhan. Mungkin ada yang rencana juga berpergian Tuhan keluar kota Bapak. Tuhan Yesus, apapun rencana anak-anak-Mu sepanjang 1 bulan ini, berkati Tuhan. Berkati Engkau menjagai, Engkau yang melindungi, Engkau memelihara Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan ya Bapak. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan karena bulan ini kami banyak membutuhkan biaya, kebutuhan di dalam keluarga kami, di dalam gereja ini Tuhan. Berkati Bapak. Kami percaya Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan bagi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terlebih Bapak perlindungan Tuhan Yesus. Kami percaya maut tidak akan bisa menyentuh kami Tuhan. Karena ada darah Yesus yang membungkus kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati gereja-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga, suami istri, anak-anak kami, pekerjaan kami Tuhan, kesehatan kami. Terlebih Bapak, semua kami Tuhan berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, juga gereja ini Bapak. Program pelayanan gereja ini sepanjang 1 bulan ini berkati Bapak. Kami percaya Tuhan di bulan ini sukacita Natal itu memenuhi kehidupan setiap umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Dan tahun 2021 kami percaya Tuhan sudah menyambut kami dengan tahun kemenangan. Tahun kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Ya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ke depan. Mari berikan yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman Warta Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jalan Pematang Siantar nomor 57 Pagar Jati Dusun 8, Lupuk Pakam, Minggu 6 Desember 2020. Shalom Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Untuk minggu depan kita boleh lagi bersama-sama beribadah dan bersekutu di gereja ini. Adapun kegiatan pelayanan gereja untuk seminggu ke depan yaitu hari Senin 7 Desember 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Selasa 8 Desember 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Rabu 9 Desember 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Kamis 10 Desember 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Jumat 11 Desember 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Dan hari Sabtu 12 Desember 2020 yaitu doa pengerja 19.30 WIB di gereja ini. Hari Minggu 13 Desember 2020 yaitu doa fajar pukul 4.30 WIB di tempat gereja ini. Dan ibadah raya dan sekolah minggu berjalan seperti biasa di tempat ini yaitu pukul 10.30 WIB di gereja ini. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita di tempat ini seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah di STM, pengumuman marga, kampus, sekolah, kantor dan lain-lain dapat menghubungi Bapak Gembala ataupun para pelayan Tuhan di gereja ini.
Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Atas nama gembala dan seluruh pengerja di tempat ini, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah. Amin. Visi gereja kita tahun 2020 yaitu tahun penglipat gandaan, Matius 13 ayat 23. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Sesuai keputusan hasil rapat bahwa untuk merayakan Natal tanggal 24-25 Desember 2020 adalah ibadah disertai makan bersama di gereja ini, maka sumber dana adalah diperoleh dari janji iman kita seluruh jemaat dan untuk dapat diberikan langsung kepada bendahara kita, yaitu Panitia Natal Ibu Sitopu. Demikian pengumuman warta jemaat untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita pulang, mari pandang kiri katakan, Tuhan Yesus memberkati engkau sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini. Haleluya. Kita mengingat kasih dan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu bagi kami Bapa. Sungguh kami nikmati kebaikan demi kebaikan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Bapa, hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami telah berkumpul meninggikan Engkau ya Tuhan. Mengagung-agungkan nama-Mu, biarlah nama-Mu dimasyurkan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Dengan segala keberadaan kami pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau dimuliakan atas puji-pujian kami, Engkau disukakan atas puji-pujian kami Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu, kami telah masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kiranya Engkau sucikan dan kuduskan, tahirkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan berkati umat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Biarlah segala yang mereka rindukan, apa yang mereka gumulkan dalam kehidupan setiap kami umat-Mu, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang mendengarkan, dan Tuhan yang menjawab setiap seruan doa kami. Bapa, Engkau pagari kami dengan pagar kasih-Mu Tuhan. Dengan kuasa darah anak domba Allah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap umat-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan. Juga Engkau memberkati umat-Mu di mana mereka yang berada Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mereka yang keluar kota, Tuhan berkati, Tuhan sertai perjalanan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati kami juga hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu pagi ini Tuhan. Para imam-imam musik, Engkau berkati Tuhan, Kau urapi lebih lagi Tuhan. Kau lipat-lipat gandakan pengurapan yang dahsyat, yang luar biasa atas siap para imam musik.
WL Singer pemusik Tuhan berkati, multimedia juga Engkau berkati Tuhan Yesus. Berkati semua kami yang melayani Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan kami berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Masa muda kami, masa depan kami Tuhan sediakan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Gembala sidang kami Tuhan, Tuhan berkati, berikan hikmat pewahyuan yang daripada-Mu, kesehatan, kekuatan daripada-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Biarlah kiranya melalui hamba-Mu Tuhan, setiap jiwa-jiwa dimenangkan dan dapat diberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Bapa Tuhan Kau memakai gereja ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di kota ini Tuhan. Kami rindukan lawatan Allah. Banyak penyakit virus-virus yang belum keluar dari kota dan bangsa kami Tuhan. Tetapi Tuhan kami percaya anak-anak Tuhan Engkau jagai, anak-anak Tuhan Engkau lindungi Tuhan. Kau bagari dengan pagar kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kiranya kasih-Mu, berkat-Mu melimpah atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati para hamba-hamba-Mu, para pendeta-pendeta. Berkati BPH, BPW ya Tuhan. Para gembala pembina, gembala senior kami. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Tuhan berikan kesehatan bagi para hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami telah memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Biarlah kiranya semuanya berkenan kepada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini dipakai untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami melalui hamba-Mu. Mari Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu dan angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai, memberkati hidupmu mulai hari ini. Maranatha sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Sini. Sini. Halo, sini.